Selamat siang teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kakang, dan kali ini saya akan kedatangan salah satu siswa yang akan bercerita tentang sharing dan pengalamannya di dunia usaha ya, yang dimana terapannya adalah saya memberikan materi dan diimplementasikan oleh siswa yang saya ajar. Oke, kita sambut saja. Kira-kira udah datang apa belum ya? Oke, udah datang. Anwar. Oke. Nah, ini apa kabar, War? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap. Silakan duduk. Udah ngopi? Belum, Pak. Oh, belum. Udah makan? Alhamdulillah udah sarapan Oh, sedikit. siap. Masih kuat ya? Syukur, Pak. Oke. Jadi teman-teman, perkenalkan, ini Anwar kelas 12 TKJ 3 ya. Iya, Pak. Ya, SMK Negeri Raja Polah. Anwar ini luar biasa. Anwar ini di luar kegiatan dia selain belajar sekolah, ternyata dia mempunyai beberapa kegiatan yang memang bisa menjadikan salah satu kemampuan untuk meningkatkan potensi yang dia miliki. Ya, setahu saya sih Anwar ini salah satu siswa yang aktif dalam salah satu ekskul ya, War? mohon, Pak. Iya, Pak. Saya dari Eskul Taekwondo, kebetulan Ekskul aktif. Taekwondo ya. Oke. Sudah lebih dari 6 tahun. Sudah lebih dari 6 tahun. Ya. Oke. Mantap, mantap ya. Oke, War, ini nih terkait dengan materi yang pernah saya sampaikan nih, War. Ya, Pak. Di kelas itu kan saya menyampaikan materi itu tentang materi pelajaran PKK ya. Yang sudah disampaikan itu terkait dengan promosi ini ya. Ya, Pak. Oke. Kira-kira Anwar sendiri sejauh mana sudah menerapkan promosi di dalam usaha ataupun bisnis yang Anwar miliki? Kalau menerapkan media promosi dalam usaha saya, Betul. sudah beberapa, Pak. Saya sudah mencoba beberapa seperti lewat media sosial, Iya. seperti boleh disebutkan, Pak? Boleh, boleh, silakan. Seperti Facebook, Facebook, Instagram, oke. WhatsApp. Jadi saya mengandalkan koneksi teman-teman. Koneksi Salah teman-teman. satunya. Dan waktu dulu mau rencana untuk membuat sebuah brosur juga, Brosur, Pak. ya, Ya. oke. Tapi sih baru kesampaian baru satu lewat Oke. media sosial. Dikarenakan menurut saya kalau pakai media sosial itu lebih jangkauannya lebih luas, Pak, dan lebih mudah untuk saat ini. Oke, karena mungkin zaman sekarang memang sudah harus apa ya, sudah harus melek lah ya, Iya, masalah dengan teknologi. Oke, War, kalau boleh tahu kira-kira bisnis yang Anwar punya itu apa sih? Jasa atau produk, War? Produk, Pak. Produk, Iya. makanan. Makanan. Oke, sudah berapa lama kira-kira? Waktu dulu kira-kira masuk 5 bulan, Pak. 5 bulan. Iya. Sampai sekarang 5 bulan. Sekarang lebih, Pak, kalau Lebih. sekarang. Ya. Waktu saya itu sampai berhenti itu 5 bulan lah. 5 bulan. Iya. Oke. Punya karyawan atau masih dijalani sendiri? Tidak, Pak, karena ini usaha kami ini bersama-sama, Pak, bersama teman sekelas juga. Oke. Kami mempunyai 4 orang Oke. di usaha ini dan kami menjalankannya secara bersama-sama gitu. Kira-kira nih, ini kan sebetulnya untuk saat ini ya, yang saya lihat itu fenomena di luar sana memang masih ada yang ya sekelas Anwar lah ya, statusnya masih pelajar. Ya. Ada yang sudah bergerak di usaha, bahkan ada juga yang memang belum ya, bukan Belum. tidak ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang memotivasi Anwar untuk terjun di bisnis gitu? Dengan usia yang masih Muda lah seperti ya. ini. Iya. Oke. Sebenarnya, Pak, impian saya menjadi seorang pengusaha dan saya mempunyai planning target di umur 25 itu saya udah bisa santai gitu, Pak. Santai. Iya. Oke. Jadi saya ingin menjadi pengusaha sukses yang muda gitu. Oke. Supaya saya bisa lebih menikmati hidup dengan banyak waktu gitu, Pak. Iya. Oke. Jadi nggak ada saja kan, Pak, kita mungkin berjuang atau keras di hari ini, tapi nanti kita menuai hasil di
hari tua Hari gitu. tua, oke. Nah, daripada kita santai-santai, malas-malas di masa muda dan kita mendapatkan Gunakan waktu lebih produktif lah ya. iya, Pak, seperti Oke. itulah. Tapi kan War, setahu saya itu kan untuk bisa menjalin sebuah bisnis lah ya. Ya, Pak. Apalagi dengan teman ataupun dengan kerabat itu kan tidak mudah lah ya. Betul, Itu Pak. bagaimana sih mereka bisa bisa langsung deal, bisa langsung oke, Anwar kita jalan War, Ya. kita bisnis bareng-bareng itu apa sih yang memotivasi mereka? Apakah sama atau bagaimana? Ya, yang pertama pasti Pak niat, Pak, ya. Iya. Mungkin niat tekad dan niat mereka juga besar, Pak, untuk terjun di dunia usaha. Semangat juga dan karena mungkin mereka juga mempunyai planning masing-masing, visi masing-masing sehingga mungkin kebenaran visi kami sama. Oke. Ya, jadi kami sejalan gitu. Sejalan. Ya, mungkin seperti itu. Berapa lama War pendekatan Anwar mungkin bahasanya apa ya, negosiasi lah dengan Negosiasi, teman-teman iya. itu. Merencanakan, Pak, Iya, ya. merencanakan. Cukup 1 bulan ya, Pak, 1 bulan sampai 1,5 bulan. Satu Saya bulan ya dan setengah. teman-teman merencanakan usaha ini gitu sehingga sampai bisa dimulai dan berjalan gitu. Makanan ya? Makanan. Kalau boleh tahu makanannya apa? Makanan yang pertama ada cilok goreng. Cilok goreng. Ya, yang kedua ada cilok goang. Cilok goreng. Ya. Karena Pak asal usulnya Pak, bukan usul inspirasi. Inspirasi. Sekarang kan di Raja Pola sedang ramainya seblak Pak gitu kan ya. Iya. Sedangkan dulu cilok goang pernah ramai di Raja Pola, cuman sekarang mulai redup. Iya. Nah, saya mengambil inspirasi bahwa saya ingin mengalahkan seblak ini. Oke. Ya, Oke. dengan mengangkat cilok goang, Oke. gitu, inovasi baru gitu. Dan sebenarnya saya rasa bahwa cilok goang terlalu pasaran sudah pernah sehingga saya membuat cilok goreng Pak yang Betul, baru gitu. betul, betul. Ya, Inovasi produk lah ya? Iya, Oke. inovasi produk dengan cilok Oke, goreng gitu. oke. Seperti itu Pak. Oke, tapi kan War gini War, berkaitan dengan kegiatan Anwar saat ini kan sebagai pelajar lah ya, Iya Pak. yang dimana pelajar itu terbatas waktu segala macam. Bagaimana sih Anwar bisa bisa mengkondisikan apa namanya kegiatan Anwar, kewajiban Anwar sebagai siswa dengan kegiatan Anwar berjualan gitu? Bagaimana itu mengatur waktunya? Waktu Pak ya. Jadi kebetulan Pak waktu beberapa bulan yang lalu, Betul? ya itu kan sekolah sedang sistemnya itu ganjil genap ya Pak, ada Ya. siang ada pagi. Kalau saya dapat siang, Betul. maka dari pagi saya mulai produksi. Dari pagi ya? Ya. Oke. Tapi kalau saya dari pagi sekolah, maka dari siang saya produksinya gitu. Oke. Dan yang pasti Sabtu Minggu waktu saya habiskan waktu dengan memproduksi gitu Pak. Jadi Sabtu Minggu itu ada wajib gitu. Sabtu dan Oke. Minggu itu kami memproduksi gitu. Dan jika memang sudah sekolah sudah seperti biasanya dari Senin sampai Jumat gitu kan, kami pulang sore, maka rencana kami bahwa Sabtu Minggu itu target harus tercapai gitu. Target harus Ya. tercapai weekend lah ya? Ya weekend lah. Oke. Jadi kami mencarinya weekend gitu, Oke. weekend saja. Ada kendala-kendala nggak? Wah, banyak, Pak, ya. Banyak lah ya. Mungkin ini juga usaha pertama Pak ya. Kami masih orang awam juga di dalam Oke. dunia usaha. Kami hanya punya niat dan tekad saja gitu kan. Benar-benar juga ilmu yang ya pas-pasan gitu kan. Betul. Pengalaman tidak ada. Wah, banyak sekali gitu Pak ya. Salah satunya penjualan tidak naik, tidak turun. Perharinya mungkin di hari pertama ya penjualan meledak Pak ya gitu. Lalu di hari kedua mulai sedikit turun sampai 1 bulan, ya turun. Di 2 bulan kedua naik lagi, turun lagi sampai akhirnya turun gitu. Dan ya kami bingung gitu Pak, kenapa gitu, kok bisa seperti ini gitu. Oke, itu mungkin bisa dikatakan sebagai kendala lah ya. Iya betul. Yang saya rasakan mungkin ketika berjualan memang kondisinya akan seperti itu. Kadang stabil gitu kan, Ya. memenuhi target. Tapi ada waktu di mana ketika jualan kita tidak memenuhi target, itu kan ya. Gini War, Anwar kan sebentar lagi ini mau lulus lah ya. Ya Pak. Mau lulus lah ya dari SMK Negeri Raja Pola. Kira-kira nih War, usaha Anwar itu mau dilanjutkan atau bagaimana? Visi Pak, visi kami, cita-cita kami bersama. Kami kan Dengan teman-teman lah ya? Iya dengan teman-teman. Oke. Kami kan punya 4 Berapa orang nih orang Pak. tadi? 4. 4 orang. 4 orang. Dan ingin bahwa setiap dari kami itu mempunyai 1 cabang di setiap kota gitu. Satu cabang. Ya, itu visi kami gitu. Nah, jadi mungkin pasti kalau ada
kalau teman-teman deal ya insya Allah akan mematangkan lagi rencana ini gitu. Membatalkan. Ya. Oke. Saya hanya bisa mendoakan apa yang bisa Anwar lakukan dan Anwar harapkan semoga diberikan kemudahan ya War ya. Amin Pak. Ya. Oke War, terkait dengan kemarin kan kita sudah membahas nih ya terkait dengan promosi ini. Ya. Eh, apa yang bisa Anwar dapat dan Anwar terapkan dari pembelajaran yang sudah disampaikan di kelas dan Anwar terapkan di kegiatan bisnis Anwar? Ada nggak entah itu kendala, entah itu hal-hal yang memang bisa diambil kemudian diterapkan gitu? Ya yang pastinya ada Pak. Ada. Ada yang pastinya seperti Dari kan, sisi kendala? dari kendala dari dunia promosi Betul? ya ada, kami kurang paham dengan bagaimana cara mempromosikan produk ini gitu, supaya bisa terjangkau luas gitu Pak. Ya kurang mengerti dengan hal seperti itu gitu. Masih kurang mendalami gitu. Oke. Mungkin kemarin kita lebih mendalami secara teori lah ya. Iya. Gitu. Ternyata Dan ketika sudah praktek. dipraktekkan di lapangan beda cerita Ya, gitu Pak, ya. Nah, ya, itu tidak dia sesuai gitu. ekspektasi gitu Pak. Wow. Nah, makanya kenapa kita teman-teman jangan terlalu fokus terhadap materi. Materi boleh, wawasan boleh, tapi yang kita hadapi adalah bagaimana kita menghadapi situasi di lapangan. Bagaimana kita menghadapi pasar yang memang kondisi saat ini kita bisa menjadi saingan ya bagi para pelaku usaha-usaha yang sama. Oke, kita akan kupas ya, sharing lah ya, Ya, sharing Pak, karena sebetulnya War saya juga pernah lah ya sampai saat ini juga menjadi pelaku di salah satu usaha lah ya, baik itu produk ataupun jasa. Nah, terkait dengan apa namanya kendala sebetulnya, kalau boleh tahu nih War, poin utama dalam promosi ya. Poin utama itu berarti ada poin-poin yang lainnya gitu kan. Kendala utama nih dalam promosi itu apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh Anwar? Menurut saya Pak ya, Ya, mungkin gengsi Pak ya. gengsi. Ya Oke. Pak. Misalnya kalau kita mempunyai keinginan bahwa ya ingin penjualan laku gitu Pak ya, dan kita harus mempromosikan produk ini gitu kan Pak dengan beberapa cara gitu kan. Betul. Salah satunya contohnya kalau misalkan saya pakai WhatsApp pribadi gitu Pak kan, kok saya merasa malu gitu kalau saya jualan iya gitu gitu. kan. Apakah lebih baik saya pakai WhatsApp, saya Lain buat lah lagi ya. WhatsApp ya, atau saya dari akun Instagram pada Pak yang contoh gini Pak, akun Instagram ini contohnya ini udah dibuat sebagus mungkin Pak ya. Betul. Wah udah fotonya udah keren Betul. kan. Lalu dimasukkan nih sebuah produk lah atau apa gitu, Betul. saya iklankan gitu. Dan mungkin itu terlihat hancur gitu Pak, jadi wow gitu. Iya. Hal yang sudah saya rapi tapi sudah saya masukkan sesuatu gitu yang tidak seharusnya gitu. Nah, mungkin saya masih masalah gengsi gitu. Oke. Mungkin itu masalah utama dalam promosi gitu. Promosi. Gengsi gitu. Oke. Menurut Jadi saya. sebetulnya memang betul sih. Dulu juga waktu saya pertama mencoba turun di dunia usaha ya, hal pertama itu yang menjadi kendala itu adalah gengsi. Gitu. Ya. Karena mungkin yang saya rasakan itu tidak terbiasa ya, Ya, tidak belum terbiasa terbiasa. gitu. Nah makanya saya coba terus dilakukan karena saya juga berpikir akan sampai kapan ini gitu kan kalau kita terus ditakuti oleh rasa gengsi gitu kan ya, gengsi, malu, entah itu bagaimana gitu kan. Nah sehingga mungkin dari rasa itu kita membuang rasa gengsi dan alhamdulillah War itu yang saya dapatkan ternyata bisa menghasilkan berdasarkan apa yang saya harapkan gitu kan. Nah terkait rasa gengsi dan lain sebagainya gitu ya, itu memang hal yang umum lah ya, gitu. Karena untuk pelaku pertama usaha gitu Ya, kan betul, ya, Pak. gitu. Pengalaman pertama. Betul, karena
ya jangankan anak muda lah ya, bahkan orang tua pun biasanya bagi mereka yang pertama melakukan usaha gitu kan, awalnya kan bisa saja keterpaksaan, Ya, setelah merasakan hasilnya menjadi sebuah kebiasaan iya betul gitu Pak. kan. Nah, sehingga rasa gengsi itu sudah Hilang. tidak berlaku lagi gitu Ya, kan. Oke, terkait sebetulnya gini sih, kemarin saya menyampaikan, kemarin menyampaikan terkait dengan materi promosi lah ya. Ada 13 ya, 13 ya, media promosi yang dilakukan. Sebetulnya sih saya juga mencoba melihat pasar ya, karena saya juga punya segmentasi ya, gitu kan. Punya segmentasi di pasar. Oh, ternyata target sasaran saya tuh karakteristiknya seperti ini gitu kan, sehingga saya menyesuaikan metode dan media promosi yang saya lakukan ya, seperti itu gitu. Tapi memang melihat kondisi yang masih apa namanya sekarang itu COVID ya, ya, ini, ya itu saya juga berpikir positif sih artinya gini, adanya COVID-19 ini bukan berarti kita harus down, ya betul. tapi saya mencoba membuat sebuah apa ya pernyataan lah ya mungkin, atau apa ya bahasa kerennya itu, salah satunya gini, adanya COVID-19 itu menuntut kita untuk berpikir lebih kreatif Ya, setuju Pak. supaya lebih produktif Ya gitu kan betul. gitu. Ini timbal balik Pak ya. Timbal balik Iya, gitu kan. Nah, makanya saya berharap sih terkait dengan usaha yang Anwar lakukan ya dengan teman-teman, iya, itu baik menerapkan media iya, promosi gitu kan. Itu disesuaikan aja disesuaikan artinya kita lihat dulu segmentasi pasar kita hmm, gitu kan, karakteristik kita. Sebenarnya kemarin saya juga pernah membahas ke teman-teman di kelas Anwar itu, karena sekarang itu orang-orang sudah menjadikan teknologi itu sebagai kebutuhan lah kebutuhan ya, sehari-hari. sehari-hari. Iya, Bahkan kalau bahasanya apa ya, saya lebih baik nggak makan daripada nggak ada kuota, betul nggak? betul Pak. Ya kan? Betul. Orang lebih baik nggak bawa dompet daripada nggak bawa power bank, Betul gitu Pak, kan? betul. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi celah Iya, ya untuk kita sebagai pelaku usaha gitu lah ya. Nah, artinya kita manfaatkan bahwa teknologi itu bisa menjadi salah satu media promosi. iya Cuman betul. bagaimana kita mengemasnya gitu Iya, kan. Nah, salah satunya kita bisa bermain di sosial media. Sosial media itu kan banyak ya. banyak Pak. Bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa TikTok, Instagram, Instagram. Line. Nah, cuman yang saya sayangkan tuh saat ini, kenapa tidak digunakan sebaik mungkin gitu kan, artinya bisa dijadikan sebagai media promosi gitu kan, itu sih sebetulnya. Karena apa mungkin ya tidak semua orang punya pemikiran yang sama Pak. Betul Ya, betul betul. dan mempunyai ambisi yang sama gitu. Oke. Terkadang ada orang yang menggunakan teknologi seperti handphone yang untuk bersenang-senang atau Hmm. dan hal lainnya gitu. Hmm. Ya mungkin ya kita berbeda selera atau Berbeda berbeda selera, ya. betul. Karena kan balik lagi bahwa teknologi itu ada dampak positif dan negatif gitu. Hmm. Dan itu terserah kita mau kita apakan, mau kita gunakan dengan yang positif Betul atau kita malah menggunakan dengan yang negatifnya gitu. betul betul, jadi Bisa. lebih ke bagaimana kita mengarahkan hal tersebut, apakah mau ke sisi positif Positif? atau negatif Ya. gitu kan ya. Karena apa hidup ini adalah sebuah pilihan. Hidup itu adalah sebuah Ya, pilihan, betul betul betul. betul betul. Karena kalau tidak ada pilihan ya ngapain hidup gitu Ya, kan. Ya kan hidup juga antara surga dan neraka gitu Ya, kan, betul. pilihan, tergantung kita bagaimana menjalani proses untuk mendapatkan dua tujuan tersebut, salah satunya itu. ya betul. Nah, selain tadi kan bagaimana Anwar mempromosikan produk Anwar ya, apakah itu menggunakan salah satu, kalau kita apa ya, kalau kita ulas itu, apakah Anwar menggunakan satu media promosi atau lebih dari media promosi, lebih banyak media promosi Mas? Sejauh ini baru satu Pak, Baru satu. media sosial saja. Dan Oke. mungkin itu salah satu
masalah atau kurangnya penjualan gitu, omset. Mungkin dikarenakan kurangnya promosi gitu. Oke. Ya. War, saya mau mengibaratkan nih War. Misal ada Ya. satu kolam. Ya, Pak. Kita bayangkan bahwa luas kolam itu kurang lebih 20 ke 10 meter lah ya. Ya. Si kolam itu. Panjang dan lebar. Ya. Kita mau mancing nih War. Ya. Kita mau mancing. Kita gunakan satu joran, satu kail, satu umpan. Kita lempar. Kondisi pertama. Kondisi kedua, kita gunakan mancing satu kolam dengan 10 joran, 10 kail, 10 umpan. Kita lempar ke kolam. Kira-kira menurut Anwar akan lebih cepat yang mana? Yang kedua, Pak. Yang kedua lebih banyak. Ya, lebih banyak karena dengan 10 joran. 10 joran. Nah, kenapa enggak Anwar terapkan media promosi itu menggunakan banyak media di usaha Anwar? Itu kan tadi Anwar menggunakan satu ya? Satu. Kira-kira kalau menggunakan banyak media promosi bisa berpotensi mendatangkan pembeli enggak? Bisa banget, Pak. Bisa. Presentase berhasilnya mungkin lebih besar, Pak ya. Lebih besar? Ya, lebih besar. Jadi peluang untuk bisa mendatangkan pembeli itu bisa lebih besar. Besar. Ya. Itu sudah dicoba? Atau belum? Beberapa masih dalam proses rencana gitu, Pak. Oke, masih bingung bahwa ini kita mau promosi di media apa lagi media gitu. apa? Ya, masih berdiskusi gitu dengan Mungkin teman-teman. strateginya akan seperti apa Ya, gitu ya. gitu. Saya masih menentukan strategi yang tepat tepat untuk usaha ini gitu. Oke. War, ini saya sekali lagi apresiasi lah ya untuk Anwar dan teman-teman sekelas Anwar dan teman-teman itu sudah berani ya mengambil langkah untuk menjadi sebagai pelaku usaha pada saat usia masih produktif, orang-orang masih enak untuk jalan-jalan, main. Anwar sudah dengan teman-teman sudah punya pikiran untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Salah satunya adalah berjualan gitu kan. Kira-kira War, apa yang Anwar harapkan ke depannya gitu? Dari apa, Pak? Dari jualan Anwar, apakah akan mengembangkan atau akan mencoba dengan produk-produk yang lain? Ya mungkin, Pak, yang pertama saya tidak berharap banyak, Pak, ya kepada usaha ini. Ya kalau emang rezekinya di sini ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting Pak, ini adalah sebuah pengalaman saya, Pak, untuk proses kedepannya. Dan supaya menjadi sebuah pelajaran, Pak, untuk jika nanti saya menemukan masalah yang sama atau saya menemukan apa gitu ya. Jadi saya punya sebuah pengalaman gitu. Untuk ini sebuah proses mungkin proses saya untuk bisa melangkah lebih jauh lagi gitu. Karena saya lihat, saya baca di media manapun bahwa seorang pengusaha sukses di seluruh dunia itu tidak selamanya satu kali percobaan berhasil. Betul. Ya, mereka gagal dahulu. Dan menurut saya bahwa jika saya gagal, saya harus bangkit. Karena Pak, mungkin saya harus menghabiskan dulu proses gagal saya, jatah gagal saya. Menghabiskan jatah gagal ya. Setelah jatah gagal saya habis, pasti Pak satu langkah itu pasti adalah sukses gitu. Jadi kan memang banyak ya yang saya temukan di luar sana yang bahkan ada juga rekan saya dulu gitu kan, scale bisnis hancur, dia nggak bangkit lagi gitu kan. Dan saya juga ternyata belajar dari orang-orang seperti itu. Pak Tong, kalau boleh tahu Pak ya, orang yang mungkin jika udah bisnis selalu hancur lalu dia tidak bangkit lagi, itu alasan pertama kenapa, Pak? Apakah dia trauma atau down atau tidak punya apa gitu? Ya, kalau saya kaji pertama sih kurang matangnya perencanaan sih itu. Ya. Salah satunya menghadapi resiko, rugi. Karena kemungkinan saja gini, yang namanya usaha itu untung rugi pasti ada. Pasti. Kalau saya sih berprinsip gini, War. Untung sesuatu hal yang tidak harus kita tunggu. Ya. Itu manis pasti akan kita rasakan, untung, laba. Tapi berkaitan dengan resiko, rugi, itu sesuatu yang harus kita antisipasi. Iya, betul. Nah, itu kadang cara mengantisipasinya yang saya lihat itu mereka tidak maksimal sehingga tidak berani untuk bisa melangkah lebih lagi. Itu sih.
Makanya kemungkinan antara untung dan rugi itu pasti ada. Ya. Tapi kalau saya punya pernyataan bahwa kerugian itu sesuatu yang pasti dan harus diantisipasi. Iya, betul. Nah, kita harus maksimalkan di sana gitu. Nah, makanya betul kata Anwar, ketika gagal kita coba lagi kita habiskan jatah gagal. Iya, Pak. Oke War, gini War, pertanyaan terakhir nih ya. Siapa? Nah, di sekolah kita kan ada program SPW nih ya, Iya, Pak. Sekolah Pencetak Wirausaha, Usaha, di ya. mana salah satunya Jawa Barat ini menargetkan 50.000 startup pengusaha muda. Oke, dengan adanya penerapan kurikulum SPW ya di sekolah ya, yang diterapkan di pembelajaran kewirausahaan, Ya. itu ada hal yang bisa memacu motivasi Anwar nggak dengan adanya program SPW tersebut? Ya, tentu Pak, ini program yang sangat positif Pak ya dari pemerintah. Betul? Terutama untuk SMK Pak ya. SMK. Karena SMK kan terkenal dengan mencetak pekerja. Sedangkan sekarang pekerja sulit Pak ya untuk bekerja, dan wah, saingannya banyak Pak di Betul. mana. Dan menurut saya pernah baca bahwa dari kitab dari Al-Qur'an, dari Betul. hadis dari Nabi, bahwa 9-10 pintu rezeki, sembilannya diantaranya, oke. Ada berjualan, ya berdagang. berdagang Oke, gitu. oke. Saya percaya bahwa wah, ini jalan keluarnya. Oke. Supaya kita mendapatkan sebuah penghasilan jika jaga-jaga Pak. Jika Oke. nanti saya tidak mendapatkan sebuah pekerjaan, Oke. maka saya bisa melakukan wirausaha gitu. Oke. Dan ini adalah sebuah program yang sangat luar biasa ya, Oke. untuk khususnya untuk kami anak SMK. Oke. Karena kami nanti mempunyai sebuah pengalaman, sebuah ilmu, itu kan ya, sebuah gambaran Pak Gambaran. untuk memulai wirausaha di masa yang akan datang gitu kan. Ya, mungkin itu pasti sangat memotivasi itu kan. Saya ingin menjadi salah satu orang yang 50.000 itu. Oke. Salah satu ya Salah dari satu. 50.000 itu. Ya. Oke. Jadi ada manfaatnya lah ya, Ya, pasti. dengan keberadaan SPW di sekolah kita. Iya Pak, ya. menambah motivasi dan Motivasi. keberanian juga. Oke, War, terakhir pesan buat teman-teman nih, Ya. entah itu yang sudah mempunyai usaha Ya, atau yang masih punya rencana Ya. tapi belum action. Action. Gitu. Kira-kira apa, War? saya mempunyai sebuah kata Pak, bahwa kenapa tidak mencoba sedangkan mencoba tidak mengapa. Oke. Ya. Kenapa tidak mencoba, mencoba sedangkan mencoba tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, lebih baik gagal setelah mencoba gitu kan, daripada tidak mencoba tidak mencoba sama sekali gitu. Ya, maka untuk teman-teman, beranilah gitu Pak. Yang pertama, berani gitu, bahwa beranilah untuk mencoba gitu, karena gagal itu pasti kan, sebab Pak. Dan setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing gitu. Ya, jika teman-teman ingin terjun di dunia wirausaha, maka yang pertama teman-teman harus berani dahulu dan merencanakan itu dengan matang. Mantap, luar biasa ya. Ini pernyataan dari seorang calon pengusaha yang Amin, sukses ya Allah, ya, dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari pengalaman Anwar dan rekan-rekan bagaimana dia membangun sebuah bisnis yang kemudian didiskusikan dengan teman-teman untuk bisa dilakukan. Dan ketika dilakukan, Anwar tadi berbicara bahwa adanya beberapa kendala, dia sharing bagaimana kendala tersebut terjadi, dan inilah Anwar. Semoga Anwar bisa lebih sukses lagi. Amin, Oke, teman-teman, nanti kita ketemu lagi di siaran selanjutnya ya, pasti akan lebih menarik lagi. Dan bagi yang penasaran, buat teman-teman, khususnya untuk siswa-siswi SMK Negeri Raja Pola, untuk bisa sharing, diskusi dengan saya dan juga teman-teman yang lain, silakan datang saja ke sini ya, khususnya di podcast TKJ SMK Negeri Raja Pola Tasikmalaya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, War. Ya, sama-sama Pak. Ya.